Yordan adalah nama sebuah sungai di perbatasan Israel dan Yordania. Merupakan aliran dari Sungai Galilea, Danau Galilea menuju ke Laut Mati, dan di situ ada Sungai Yordan. Yang menarik, Sungai Yordan itu dari bahasa Ibrani yaitu Yarden, yang artinya menurun ke bawah. Menjelaskan kepada setiap kita memang secara aliran Sungai Yordan ini melalui sebuah jalan menurun sehingga airnya cukup deras mengalir, kecuali di bagian hulu dia agak landai sehingga tidak terlalu deras. Ada peristiwa penting yang terjadi di Sungai Yordan. Yang kita tahu pasti adalah pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Dan di Perjanjian Lama, Sungai Yordan terkenal sebagai tempat di mana ada peristiwa yang tak terlupakan dari seorang tokoh bernama Naaman yang sedang sakit. Sesuai dengan arti kata Yarden yang menunjukkan makna menurun ke bawah, sesungguhnya Sungai Yordan ini mau mengajarkan kepada kita untuk di dalam perjalanan ziarah hidup kita merendahkan diri, menurun ke bawah, menghamba kepada Tuhan dan menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Dan bukankah itu juga yang terjadi dalam peristiwa Naaman? Dan tentu saja ini semua mengajarkan kepada kita untuk supaya merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengikuti dan tunduk kepada Tuhan. Namun bukan saja mengikuti dan tunduk kepada Tuhan, tetapi juga mau mengikuti cara Tuhan. Dan inilah yang menjadi pesan penting dalam kisah Naaman saat dia disembuhkan dengan perintah untuk berendam di Sungai Yordan itu. Bukan dengan cara dia, tapi dengan cara Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai ke 14. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali ke dalam Sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan jadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kisah pada masa Elisa yang melayani di masa Naaman adalah sebuah kisah pembelajaran tentang bagaimana kita mengikuti cara Tuhan bukan dengan cara kita. Tentu saja Tuhan Maha Penolong, Dia bisa menolong kita. Tetapi cara Dia menolong juga kita patut perhatikan. Kalau kita mau ditolong tapi dengan cara kita, jelas sebenarnya kita tidak pasrah betul kepada pertolongan Tuhan. Kita mau ditolong tapi dengan cara kita. Dan itu berarti kita seperti tidak patuh dan tidak mau taat kepada Tuhan. Dan di dalam kisah ini jelas sekali Naaman gusar ketika dia diminta. Saat dia ingin sembuh karena sakit kusta yang dia alami, seorang petinggi seperti Naaman menderita kusta itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, akan dijauhkan secara sosial, akan dianggap kena kutuk dewa dan sebagainya. Dan penyakit ini mematikan. Sehingga lalu kemudian dia mohon datang kepada Elisa untuk supaya dia bisa sembuh. Dan perintah dari Elisa menyuruh seorang suruhan mengatakan, "Pergi mandi di Sungai Yordan 7 kali. Dan gusar yang Naaman ini sebenarnya mewakili gusarnya kita saat ketika Tuhan menjawab doa kita berbeda dengan apa yang kita inginkan.
Kita sepertinya jadi mau mengatur-ngatur Tuhan, sama seperti Naaman. Yang dia berpikir bahwa dia disembuhkan bukan dengan cara merendam diri, mandi di sungai Yordan yang tidak terkenal pada waktu itu. Dia pikir dia akan disembuhkan dengan cara abdi Allah atau si penyembuh itu berdiri memanggil nama Tuhan, menggerakkan tangan ke atas penyakit itu, dan dia sembuh. Naaman membuat caranya sendiri dan dia mau pakai cara itu untuk supaya dia bisa sembuh. Dan yang kedua, penolakan Naaman terhadap cara Tuhan adalah dia melihat ada sungai-sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan. Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, yang memang pada saat itu lebih populer, lebih bersih, juga lebih dikenal oleh orang-orang pada waktu itu dibandingkan sungai Yordan. Memang airnya deras dan juga cukup berbahaya. Dan kita lihat bagaimana Naaman pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya membujuk dia sambil berkata bahwa, bukankah mandi dan jadi tahir itu dapat engkau lakukan? Akhirnya memang kita lihat bagaimana Naaman menurunkan gengsinya. Dia turun ke bawah merendahkan dirinya mengikuti cara Tuhan bukan cara dia. Naaman seorang pemimpin. Biasa dia mengatur-ngatur bawahannya. Tapi kali ini ketika Tuhan mau mengatur dia dengan cara Tuhan, dia protes. Namun kita lihat bagaimana akhirnya lewat bujukan pegawai-pegawainya, Naaman pun turun ke bawah, merendahkan diri mau dengerin suara pegawainya dan mau mengikuti cara yang dia pikir caranya itu berbeda dengan cara dia. Dia akhirnya sembuh. Kisah ini sederhana mau mengajarkan kepada kita untuk mengikuti cara Tuhan di atas segala cara kita yang kita pikir itu benar, yang kita pikir itu baik buat kita. Kita punya masalah hutang dan kita mohon Tuhan berikan jalan keluar dengan caraku. Atau kita sakit dan kita berdoa, kita bilang, Tuhan sembuhkan saya dengan caraku. Saya mau sembuh dengan obat ini. Kalau Tuhan mau menunjukkan cara penyembuhan yang lain, mengapa tidak kita mau patuh dan taat? Atau mungkin berbagai macam lagi permohonan-permohonan doa kita, entah untuk rezeki, entah untuk kesehatan, entah untuk keluarga atau konflik yang terjadi. Kita mau ketika berdoa atur Tuhan. Padahal harusnya doa ditutup dengan sebuah penyerahan, mengatakan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Atau bukan dengan caraku, melainkan dengan caramu ya Tuhan yang terjadi. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengikuti cara Tuhan? Karena cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena dia bukan saja maha baik, tapi dia yang paling paham isi hati dan hidup kita. Karenanya memang tidak pukul rata semua orang sakit disembuhkan dengan cara yang memang umum dan lumrah terjadi. Tuhan bisa melakukan cara-cara yang berbeda dari yang kita pikirkan. Ada yang caranya cepat, ada yang caranya lambat, ada yang caranya langsung saat itu juga, tapi ada yang caranya harus berproses lama, bahkan tidak sembuh-sembuh secara cepat. Pelajaran kita hari ini adalah kita mau belajar bahwa orang yang suka bawa caranya sendiri akan sulit untuk suka cara Tuhan yang tak terpahami dan tak terselami itu. Walaupun itu patut untuk diimani dan diamini. Kenapa kita harus ikuti cara Tuhan? Karena hanya Dia sesungguhnya yang paling paham isi hati dan hidup kita sekujurnya, seluruhnya. Sehingga saat dimana Tuhan mau menggunakan caranya, Dia tahu cara itu yang paling tepat untuk setiap kita. Hanya kita yang seringkali tidak mau ikuti cara itu, kita mau dengan cara kita. Mari belajar seperti istilah Yarden, sungai Yordan, yang menurun ke bawah. Biar hati kita dalam ziarah hidup ini menurun ke bawah, tunduk berserah, taat dan patuh. Dia Tuhan dan kita hamba. Dia pengatur dan kita yang diatur. Dia penentu dan kita adalah pembantu serta hamba-hambanya. Ikutilah caranya. Dia punya banyak cara memang untuk memulihkan. Tetapi cara setiap orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Pasrahlah kepadanya, percayakanlah semuanya. Yang terbaik Tuhan akan berikan dengan caranya yang terbaik pula. Tuhan mengasihi kita sekalian. Semangat lagi. Amin.